Amarah Cina terhadap Jepang semakin mendidih. Setelah menutup keran pariwisata, kini Cina melarang impor boga bahari dari Jepang. Jepang terancam kehilangan pasar seafoodnya di Cina. Berbagai tekanan itu diberikan bertubi-tubi dan hanya dalam hitungan hari. Semua itu bermuara dari pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi yang menyiratkan dukungan terhadap Taiwan. Boikot Cina satu persatu mulai memukul ekonomi Jepang. Bagaimana kondisinya? Cina kian meradang. Desakan agar Takaichi menarik kata-katanya soal Taiwan tak kunjung diucapkan. Setelah travel warning diumumkan Cina untuk warganya, kali ini sektor ekspor boga bahari Jepang jadi target Beijing selanjutnya. Pada Rabu 19 November 2025, media-media Jepang melaporkan Cina berencana mengeluarkan larangan impor makanan laut dari Jepang. Di hari yang sama, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Mao Ning, menegaskan laporan itu. Mao Ning menyebut pernyataan Takaichi telah menimbulkan kemarahan publik di Cina. Imbasnya, Jepang terancam kehilangan pasar bagi makanan lautnya di Cina. 我还想强调的是，近期由于日本首相高市早苗倒行逆施，在台湾等重大问题上错误言论引起中国民众的强烈公愤。当前形势下，即使日本水产品向中国出口，也不会有市场。 Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Minoru Kihara menyebut Cina memang belum memberikan pernyataan resmi atas larangan makanan laut. Tapi dari pernyataan Mao Ning, larangan itu bisa saja segera diberlakukan jika Jepang gagal meredakan amarah Cina. Larangan itu bisa mematikan pasar makanan laut Jepang di Cina, mengingat Tokyo baru saja memulihkan ekspor seafoodnya usai insiden Fukushima. Sejak Agustus 2023, Cina telah melarang masuknya seafood dari Jepang karena keputusan Tokyo untuk membuang air limbah radioaktif dari PLTN Fukushima. Limbah itu berasal dari air yang terkontaminasi radioaktif di PLTN Fukushima karena gempa dan tsunami dahsyat tahun 2011. Jepang mengaku sudah mengolah limbah itu dengan benar, namun Cina tetap saja bersikeras menolak kebijakan itu. Akhirnya pada awal tahun 2025, barulah Cina kembali membuka sebagian ekspor makanan laut dari Jepang. Boikot makanan laut bukan satu-satunya tekanan yang dikerahkan Cina ke Jepang. Sebelumnya, Cina juga menutup keran pariwisata dengan mengeluarkan travel warning atau larangan bagi warganya untuk bepergian ke Jepang. Tak hanya itu, serangan juga diarahkan pada sektor hiburan. Cina juga telah menunda rilis 2 animasi Jepang di Beijing yang telah ditunggu-tunggu. Pertanyaannya, dari semua tekanan ekonomi itu, seberapa besar kerugian yang dialami Jepang? Jika sengatan ekonomi Cina terus berlanjut, bisa-bisa Jepang akan mengalami kerugian yang besar. Dampak tekanan itu pun mulai terasa. The Guardian melaporkan, Cina telah menangguhkan sebagian pemrosesan visa untuk terbang ke Jepang setelah dikeluarkannya larangan. Akibatnya, ratusan ribu calon wisatawan Cina membatalkan tiketnya ke Jepang. 7 maskapai penerbangan Cina, termasuk 3 maskapai milik negara pun, menawarkan pembatalan tiket ke Jepang secara gratis kepada para calon wisatawan. Analis perjalanan udara, Haming Lee menyatakan sekitar 500.000 tiket pesawat ke Jepang telah dibatalkan antara 15 sampai 17 November 2025. Perusahaan tur Jepang, East Japan International Travel Service melaporkan mereka telah kehilangan 70% pemesanan visa untuk tahun ini karena gelombang pembatalan dari Cina. Jika situasi ini terus berlanjut, perusahaan itu akan mengalami kerugian yang signifikan. The Guardian melaporkan saham perusahaan retail dan pariwisata Jepang langsung anjlok tajam karena larangan bepergian dari Cina. Padahal bagi Jepang, sektor pariwisata adalah salah satu sumber pemasukan penting yang menyumbang 7% dari total produk domestik bruto. Laporan The Financial Times membeberkan sektor pariwisata telah mendorong pertumbuhan ekonomi Jepang dalam beberapa tahun terakhir. Dan Cina menjadi mitra terpenting Jepang dalam sektor pariwisata, mengingat wisatawan dari Beijing adalah pengunjung tertinggi. Sekitar 1/5 dari seluruh kedatangan wisatawan di Jepang berasal dari Cina. Dalam bulan Januari hingga September 2025 saja,
Sebanyak 7,5 juta wisatawan di Jepang berasal dari Cina. Pelajar Cina pun menjadi kelompok mahasiswa internasional terbesar di Jepang. Nomura Research Institute menduga boikot pariwisata itu bisa menyebabkan kerugian sebesar 2,2 triliun yen atau 234,1 triliun rupiah bagi Jepang. Sementara untuk makanan laut, Jepang memang baru saja memulihkan ekspor boga barinya ke Cina pada tahun ini usai insiden Fukushima. Tapi FAO melaporkan sebelum insiden Fukushima, Cina selalu menjadi negara tujuan utama bagi ekspor makanan laut Jepang. Pada tahun 2021 hingga 2023, sebelum pembuangan limbah Fukushima, nilai ekspor makanan laut Jepang ke Cina mencapai 1,3 hingga 1,4 juta dolar Amerika Serikat. Pulihnya ekspor makanan laut Jepang ke Cina pada awal tahun 2025 seharusnya bisa jadi momentum bagi Tokyo untuk mengembalikan salah satu sumber pendapatan utama mereka. Tapi dengan munculnya peringatan pelarangan impor makanan laut Jepang oleh Cina, bisa-bisa sektor perdagangan boga bari Jepang kembali kolaps. Tekanan ekonomi memang menjadi salah satu strategi Cina untuk memaksa Jepang agar tak campur tangan dalam isu Taiwan. Sebab Taiwan adalah garis merah bagi Beijing. Pernyataan Takaichi dianggap telah melewati garis itu. Cina juga membayangi Tokyo dengan tekanan militer di lautan. Dengan dalih patroli, Cina mengirim kapal Coast Guard dan drone militernya di sekitar Pulau Senkaku, kepulauan Jepang dekat Taiwan yang disengketakan oleh Tokyo dan Beijing. Kira-kira apa yang dilakukan Jepang untuk meredakan ancaman ekonomi dan militer dari Cina? Sejak mengeluarkan pernyataan pedas pada 7 November 2025, Takaichi belum menarik kembali pernyataannya. Sejak saat itu, tekanan bertubi datang dari Cina, dan Jepang telah mengirim utusannya untuk meredakan ketegangan. Pada Senin 17 November 2025, Dirjen Asia dan Oseania Kemenlu Jepang, Masaki Kanai terbang ke Beijing, menemui Dirjen Departemen Urusan Asia Kemenlu Cina, Liu Chinsong. Japan News melaporkan dalam pertemuan itu karena meminta pengertian Cina. Takaichi pun berupaya meredakan situasi dengan menyatakan dirinya tidak bermaksud menentang sikap pemerintah Jepang sebelumnya. Dia pun berjanji untuk tidak membahas isu Taiwan di masa mendatang. Namun peneliti China Institute of International Studies, Xiang Haoyu berpendapat bahwa upaya Jepang itu tampaknya gagal meredakan amarah Cina. Satu-satunya cara agar ketegangan mereda, Takaichi harus menarik pernyataannya soal Taiwan. Perang kata-kata telah menumbalkan banyak hal bagi Jepang. Travel warning pelancong Cina ke Jepang sudah cukup memukul negeri Sakura. Ratusan ribu turis Cina mendadak batalkan kunjungan mereka, merugikan sektor wisata ini hanya dalam hitungan hari. Baru satu pukulan, banyak sektor ekonomi Jepang yang tertatih karena terguncang. Sinyal tekanan baru pun mulai diserukan Beijing. Ekspor seafood Jepang bakal jadi target selanjutnya. Padahal pasar boga bari negara itu ke Cina baru saja pulih tahun ini. Gelombang tekanan Cina terhadap Jepang menunjukkan bahwa dalam konflik politik, ekonomi bisa menjadi senjata mematikan yang senyap. Jepang mulai merayu Cina berharap bahwa konflik ini bisa diredam. Tapi bagi Cina, semua itu belum cukup kecuali Takaichi menarik pernyataannya soal Taiwan. Kira-kira bisakah Jepang bertahan dari tekanan ekonomi yang dikerahkan Cina? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.